Yo, what's up? Welcome to Podcast Sekolah Road to DBL East Nusa Tenggara Series. Tak kenal maka tak sayang, saya Immanuel Labuan dari kelas 11 IPS 2 dan di depan saya ada dua cowok ganteng nih. Siapa nih? Boleh dong perkenalkan namanya? Saya Randi Haning dari kelas 12 MIPA 1 dan teman saya. Halo, saya Jordan Jacob dari kelas 12 PS3. Jadi kakak-kakak yang di depan saya ini adalah anak basket nih guys. Jadi yang saya tanya nih, dengar-dengar anak basket tuh bakalan ke DBL nih, East Nusa Tenggara Series nih yang 2022. Nah apa sih persiapan daripada kakak-kakak berdua? Terlebih lagi dari Kak Randi sama Kak Jordan ini kemarin Kak Randi itu persiapannya apa aja, pengalamannya. Mungkin dari yang kemarin ceritanya mungkin dari jadi supporter terus tiba-tiba ditunjuk nih jadi kapten tuh. Terus Kak Jordan yang pengalamannya tuh wis MVP dong guys. Ke Surabaya gak salah ya. Yoi. Boleh dong langsung diceritain ceritanya gimana? Boleh. Ya, pertama dari saya sebagai supporter tahun lalu ya, pas masa Covid itu, jujur saya sebagai supporter itu juga ikut serta mendukung tim basket. Dari situ awal mula saya menyukai basket karena yang saya mendapat vibes basket itu dari supporter tentunya dengan keramaian, dengan teriakan-teriakan itu menjadi buat saya tertarik kepada basket. Dan dari situ setelah DBL tahun lalu ya, meskipun kalah di final ya, dari situ saya muncul ketertarikan dari basket ini. Dan setelah DBL itu saya mulai ikut latihan dengan sering. Dan pada bulan apa ya, seleksi untuk tim utama untuk DBL itu kalau tidak salah Juni. Di situ saya juga sebagai pemain baru ya, yang baru bergabung di basket ini dari SMA. Saya baru bergabung pada kelas 3 SMA. Jadi di situ saya belum terlalu dalam skill, dalam fundamental pun belum ada apa-apa, tapi saya percaya diri, saya bisa dengan kepercayaan diri saya mampu untuk membangun tim ini dengan menjadi kapten basket. Kemudian itu dari saya. Oke, keren banget loh dari awalnya cuma nonton di supporter di kursi tribun ya. Hari tahun ini yang dibawa dong di lapangan. Kata orang dapat tiket MVP, bukan MVP, VIP maksudnya. Boleh langsung dari Kak Jordan gimana nih? Gimana apanya? Gimana persiapan, pengalamannya gitu. Dari yang tahun lalu MVP-nya, apa sih yang jadi mau lagi buat ikut basket lagi tahun ini? Kalau dari Jordan sendiri sih kayaknya udah gila sama basket. Asik, Udah cinta banget lah sama basket. asik. Gak tahu dari kapan, mungkin dari kelas 8 SMP gitu awal ikut basket. Dan fun fact-nya awal ikut basket juga karena event DBL ini. Karena sempat kakak kandung jadi anggota cheers. Terus dia ngajak lah untuk nonton. Sejak saat itu ya muncul lah rasa pengen kayak lihat anak basket tuh keren banget. Diteriakin, di fans, punya banyak fans, punya banyak cewek lah. Makanya dari saat itu mulai latihan. Walaupun waktu itu masih SMP udah latihan sama anak SMA. Anak-anak SMA Giovanni, makanya dari situ harus ya dituntut untuk masuk Giovanni lah. Boleh dong Kak Jordan pengalamannya waktu ke Surabaya tuh, waktu mewakili NTT jadi MVP DBL nih gimana? Kalau di Surabaya itu asik banget sih karena bisa ketemu banyak MVP lain, first team lain yang dari seluruh Indonesia gitu kumpulnya di Surabaya. Tapi kalau untuk pengalamannya sih banyak banget bisa yang dapat di Surabaya karena DBL itu kasih datang pelatihnya dari luar negeri loh, dari Aussie, dari Australia. Jadi dari DBL Camp tuh bisa dapat pengalaman yang bisa dibagi-bagi ke teman-teman yang di Kupang juga. Keren nih. Terus Kak Randi sama Kak Jordan ini kan udah kelas 12 ya? Ya. Udah kelas 12 terus ini udah mau ujian nih bulan depan. Bagaimana persiapannya untuk
bisa memaksimalkan antara persiapan untuk ujian, terus persiapan sama DBL nih, gimana? Mulai dari Karani dulu deh. Persiapan saya untuk menghadapi dalam ajang event DBL dan tentunya ujian sekolah ya bagi kelas 12. Pertama-tama tentunya saya penting untuk membagi waktu ya dalam waktu baik belajar maupun latihan. Waktu latihan juga kita cukup intens karena mulai akhir-akhir ini area untuk ajang event ini. Dan tentunya event DBL ini yang sudah kita tunggu-tunggu semenjak 1 tahun latihan ya dari bulan Maret tahun lalu. Dan latihan juga penuh banyak drama, banyak juga tangis, banyak juga suka. Tentunya latihan juga untuk kita memaksimalkan diri untuk mempersiapkan mengikuti event DBL ini. Dan untuk kedua ujian, tentunya di rumah juga kami bisa membagi waktu, memaksimalkan waktu yang digunakan di rumah untuk belajar dan buat hal yang lain lah. Kalau dari Kak Jordan gimana? Sama kalau dari Kak Jordan sih sama aja. Yang penting itu manajemen waktu. Di mana ada saat kita belajar, ada saat kita latihan. Tapi kalau untuk Kak Jordan sih lebih banyak latihan sih. Pernah nggak sih Kak Jordan sama Kak Randi kayak kurang disupport itu dari lingkungan, kayak dari di rumah begitu dong bilang, lu nih tiap hari cuman urus kayak latihan supaya datang kok belajar begitu. Mungkin ada, boleh dong Kak diceritain mulai dari Kak Jordan deh. Kalau awal ya, mungkin waktu dulu tuh orang tua kadang-kadang sering ngapain sih basket terus, kapan mau belajar, kapan mau kerja tugas. Terus kalau dari Kak Jordan sendiri cara ngatasin itu dengan ya kasih tahu, kasih bukti gitu. Dengan ya prestasi. Kalau dengan prestasi itu ini loh, Jordan latihan selama ini bisa dapat MVP, bisa dapat lain-lain lah. Asik, keren nih. Kalau lanjutnya dari Kak Randi gimana? Kalau dari saya sih tentunya tahun pertama ya untuk ikut DBL ini dan orang tua juga masih was-was loh dengan basket ini, dengan bagaimana sih latihan basket, takut anak kenapa-napa di luar, apalagi ini latihan basket ini juga cukup keras jadi memakan waktu yang cukup banyak. Pertama awal-awal itu tentunya orang tua ada yang tidak setuju tapi ada yang setuju. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya itu di mana dari basket ini juga kita ada latihan fisik dan latihan sebagainya dan itu juga meningkatkan fisik dan kemampuan tubuh kita untuk dapat bertahan di era Covid ini ya. Dan yang negatifnya itu bukan dari orang tua sih, lebih dari adiknya mama. Karena saya tinggal dengan adiknya mama tuh, jadi adiknya mama sempat ini marah-marah ke saya untuk keluar dari basket. Tapi dari situ juga saya mulai bekerja keras untuk membuktikan bahwa basket ini juga bisa membuat prestasi bagi diri saya sendiri. Oke, keren-keren banget sih. Tapi pernah nggak sih Kak Randi sama Kak Jordan diciwirin kayak bilang, misalnya Kak Jordan nih dong bilang, orang Kupang bilang begini, Kak Jordan nih sentoman menang di tinggi begitu. Terus dong bilang, Kak Randi begini, dia bilang, Kak Randi ini Kici mah bisa jadi kapten begitu. Padahal kalau ada dari orang lain dapat dengar begitu. Kalau dari B sendiri sih banyak, sangat banyak yang omong, Jordan lu nih untung tinggi untung lu nih sonto main, lu nih fisik Tapi kalau dari B sih cara mengatasi itu dompung kata-kata dengan itu lagi buktikan. Walaupun beta tinggi, beta bisa main gitu. Tanpa ya tinggi itu. Iya. Kayak mungkin orang bilang lu tuh sudah ada bakat. Lu tuh hanya modal fisik Tapi B buktikan itu dengan latihan dan waktu ada event DBL atau event lain bisa tunjukkan kalau Jordan tuh ada bakat. This is Jordan This is begitu. Jordan. This is me. Kalau dari Kak Randi nih. Kalau dari saya sih tentunya pendatang baru ya. Dari Asik. orang-orang belum memandang seberapa hebat sih Randi ini. Dan dari situ juga dari kata-kata yang orang bilang orang baru pernah ikut basket. Dari situ saya menjadi motivasi untuk diri saya untuk membuktikan bahwa sebagai pendatang baru saya juga bisa buktikan kepada teman-teman bahwa saya juga bisa mempunyai itu. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang mendapat cacian dari orang-orang luar, jangan jadikan itu sebagai hambatan, tetapi jadikan itulah sebagai motivasi untuk membangkitkan diri Anda.
Yes, sir. Asik. Kalau dalam Alkitab bilang jangan jadikan itu sebagai batu sandungan. Kalau ada bakat dari Tuhan, harusnya kita mencari bakat lagi yang lain. Asik. Terus lanjut nih. Biasa anak basket itu selalu dikaitkan dengan kata playboy. Setuju gak sih dari Kak Randi duluan nih? Kalau saya sih kurang setuju ya karena saya orang setia. Cuaks. Saya orang setia tapi banyak statement mengatakan seperti itu tapi jangan pandang semua anak basket seperti itu ya. Banyak juga anak basket yang setia loh. Jadi ya salah satunya teman saya. Kalau dari Jordan? Kalau dari Jordan sendiri mungkin betul ya, karena berdasarkan pengalaman Jordan selama ini adalah alumni, kakak-kakak, adik-adik yang punya cewek tuh ya ada cadangan lah katanya. Adik. Tapi kalau dari Jordan sendiri sih, Jordan tipenya setia gitu. Asik. Boleh nih IG-nya Jordan MJJ Jacob sama Randi Yudhistira nih follow. Follow. Oke lanjut. Ini angka jersinya ada 12 sama 15 nih. Kira-kira apa sih yang jadi inspirasi, motivasi dari Kak Jordan sama Kak Randi buat pakai jersinya 12 atau 15? Dari Ayang mungkin, boleh deh langsung dari Kak Jordan. Kalau dari Jordan sendiri sih kenapa pilih 15? Awalnya tuh pengennya 25 karena lahirnya tanggal 25 kan. Tapi karena di basket bukan, mungkin hanya di Giovanni ya, kalau aturannya Giovanni kebanyakan karena 12 pemain jadi 4 sampai 15 saja. Jadi karena gak bisa 25 bingung kan mau angka apa nih, mau angka berapa. Jadi terpikirlah karena alumni kakak Giovanni ini banyak yang udah jadi MVP. Dan fun fact-nya yang jadi MVP itu nomornya 15. Asik Jadi dong. kayak motivasi gitu. Iya. 15 orang paling besar dalam tim, orang jago. Asik jago. Sombong. Jadi kayak pengen gitu. Seorang Jordan pakai nomor 15 gini. Keren. Jadi ya bisa lah. Asik sabi nih. Terbukti. Terbukti. Lanjut deh dari Kak Randi. Kalau dari saya sih 12, sebenarnya tidak ada motivasi yang khusus ya untuk 12. Karena awalnya juga pengen tanggal lahir 3, tapi karena dibatasi ya nomor 4 sampai 15. Jadi ya karena pikir inisial namanya R, jadi ya 12 bisa disangkut pautkan dengan R. Jadi ya itu saja sih yang motivasi untuk tidak ada motivasi khusus tapi kayak disangkut pautkan sama nama aja sih. Asik. Selama latihan nih Kak Randi sama Kak Jordan didukung gak sih oleh sekolah? Dikasih apa gitu? Mungkin boleh dari Kak Randi dulu. Jordan. Kalau dari Jordan sendiri ngerasa sih ada dukungan dari sekolah kayak tiap gak selalu pada saat latihan ya. Pas pada saat latihan tuh kadang-kadang Romo ngeliat, ngedukung di lapangan, guru-guru pendamping, biasa ngasih-ngasih air juga. Itu bisa jadi motivasi buat anak-anak lain sih, anak-anak basket yang ngerasa, wih dapat dukung. Dapat dukung dari Romo loh, dari langsung kepala sekolah. Itu bisa jadi motivasi lebih sih pada saat latihan. Kalau dari Kak Randi? Kalau saya sih tentunya sama ya, didukung dari sekolah, tentunya difasilitasi dari lapangan dan ada juga beberapa dukungan seperti makan dan minum untuk anak basket ya. Jadi ya seperti biasa dukungan seperti materi-materi dan tentunya doa dan dukungan dari Romo sih itu penting sih. Asli, doa. Doa ya. Terus kan ada supporter nih dari Giovanni. Ada gak sih supporter yang pengen banget Kak Randi sama Kak Jordan buat nonton, harus nonton. Kayak kalau dia sudah nonton parah sih gitu, boleh deh. Dari Randi dulu mungkin. Lebih ke privasi sih. Adey. Tapi tentunya utamanya orang tua ya. Iya. Karena jujur saya juga anak rantau jadi saya pengen banget nih orang tua nonton ke Kupang tapi dengan kondisi cuaca sekarang belum bisa untuk orang tua datang ke Kupang. Jadi nonton lewat live stream YouTube saja juga saya sudah bersyukur banget sih. Dari Kak Jordan? Kalau dari Jordan sendiri karena jomblo ya. Asik. Mungkin gak ada pacar jadi gak ada yang harus nonton gitu. Tapi mungkin kakak kandung, orang tua, sama yang paling penting tuh 58 Shine. Bro. Asik, 58 Shine. Jangan lupa nonton 58 Shine ya.
Terus, pernah nggak sih Kak Rani sama Kak Jordan dalam basket ada kendala? Misalnya masalah antara bentrok tuh antara yang basket cewek sama basket cowok atau anak cheers. Boleh dong diceritain sedikit gitu? Kalau dari kami sih, kalau untuk masalah sesama anak basket atau anak cheers mungkin gak ada ya, karena kalau mau dibilang kita itu keluarga. Keluarga, betul. Asik. Kayak Sebegini nah orang kamu Seperti ini, bilang. Saling sayang gitu Iya. dalam lapangan. Bukan sayang artinya beta mau pacaran. Bukan gitu ya, tapi kayak saling support. Wih, Care, saling kalau care gitu. saling care, kayak nih pada saat latihan fisik Randy sonde kuat, tapi kotong yang lain tuh kasih semangat karena dalam basket tuh bukan cuma fisik tapi chemistry gitu. Chemistry. Dari semangatnya kawan bisa jadi semangatnya Jordan juga gitu. Makanya kalau untuk bentrok kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Mungkin dari Kak Rani ada bentrok. Kurang lebih sama sih seperti itu. Sama. Karena sama-sama juga latihan tuh jadi. Asik. Oke nih, persiapan dong yang paling rumit, susah, sulit nih dari teknik yang diajarkan sama coach-coach. Boleh dong diceritain. Dikasih tahu. Kalau teknik sih sama ada susah. Tentunya teknik itu banyak Siap. dari diri sendiri sih mau belajar itu teknik atau nih kalau tidak mau belajar ya tentunya susah untuk kita. Tapi kalau orang bilang terbiasa maka menjadi biasa. Jadi Asik. latihan dan akhirnya ya bisa buat itu teknik. Meskipun orang luar bilang susah ya bagi mereka, tapi karena dengan sering latihan semua orang bisa buat. Oke, dari Kak Jordan nih. Kalau dari Jordan sendiri sih, Jordan selama ini latihan basket, jadi ditekankan oleh para pelatih kalau basket tuh game of habit. Game dari kebiasaan. Semakin biasa berarti semakin jago. Jadi kayak dalam basket tuh paling penting dribble, shooting, layup, fundamental-fundamental lain lah. Dari dribble, misalnya Jordan kesusahan dribble karena tinggi. Ya berarti latihannya harus dribble terus. Nah, karena dribble terus itu makanya dribblenya bagus. Oke. Kalau untuk Randy kadang-kadang shooting. Shootingnya kurang bagus. Jadi ya hari-hari latihan shooting shoot aja. terus. Semakin terbiasa semakin jago gitu. Mungkin ada sekolah lain yang dirasa kayak lawannya berat begitu. Ada nggak? Jordan. Kalau dari Jordan sendiri sih lebih ke bukan menakut-nakuti teman sendiri ya, tapi kayak kita tuh sonde boleh anggap remeh. Walaupun kadang-kadang sparring, pernah lawan dong, pernah kalah atau menang, sonde jadi arti di mana kotong takut atau gugup dengan dong. Kotong harus berani, harus percaya diri, tapi itu jangan pernah anggap remeh. Dari Kak Randi? Ya itu kembali lagi ke mental masing-masing orang ya, cara memandang orang itu gimana. Yang penting ya tidak boleh menganggap remeh seperti Jordan bilang tadi. Mau lawannya di bawah kita atau di atas kita, hantam sah. Orang bilang hantam sah, main saja. Jadi itu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Persiapan DBL ini kan udah H-1 nih. Persiapan apa yang udah disiapin sama anak basket Giovanni? Boleh dong, langsung. Kalau dari Jordan sendiri sih lebih ke persiapan mental sama persiapan chemistry. Betul. Soalnya fisik sama fundamental skill lah. Menurut Jordan, Giovanni, anak-anak Giovanni udah di atas lah. Kalau mau dibilang di atas rata-rata, tapi ya itu kembali lagi. Kalau mentalnya gak ada, berarti susah. Karena kayak Jordan nih, jago. Tapi kalau pada saat pas pertandingan gak percaya diri, jago itu gak keluar. Iya. Hilang semua. Iya. Hilang semua, buyar katanya gitu. Terus, Ambiar. ambiar. Terus chemistry. Kalau dari tim basket putra ya, karena Kak Putra lebih chemistry itu ketemu bentuk dengan deep talk gitu. Asik. Habis latihan omong kayak, lu nih kurangnya apa, Kak kurangnya apa. Dari teman-teman sendiri, dari tim basket inti itu sendiri sih. Saling terbuka lah. Saling terbuka kayak, Randy son suka Jordan ini apa, Jordan son suka Randy ini apa. Kalau back, Jordan sih son suka Randy depung playboy sih. Tadi katanya setia. Kosong itu. Adeng. Kalau dari Kak Randi nih? Kurang lebih sama ya, yang paling penting itu mental dan chemistry. Kalau untuk skill dan fisik sih udah latihan 1 tahun ya. Kurang lebih ya
sudah di atas lah, di atas rata-rata lah. Kalau untuk chemistry sih sama seperti Joram yang tadi, luangin waktu untuk bersama-sama, kayak kumpul sama-sama itu satu tim, kumpul sama-sama dan ngomong apa yang kurang, apa yang suka dari masing-masing orang. Dan untuk mental sih yang paling penting sih dalam pertandingan. Ada orang bilang mental latihan dan mental pertandingan. Itu beda. Ketika latihan tuh orang bilang latihan, dia bisa semua, dia bisa buat apa semua yang dikasih. Tapi pas saat pertandingan beda loh. Banyak tekanan dari supporter, banyak tekanan dari teman-teman, coach, guru, orang tua, dan itu tuh bisa buat kita ambiar seketika. Kira lapangan tuh apa yang kita semua sudah siap, apa yang ini latihan itu pasti akan hilang semua kalau mental down. Iya betul banget nih. Oke, tambah lagi deh, gak jadi lah pertanyaan terakhir. Buat yang basket cewek ini, bagaimana tanggapannya kakak berdua tentang basket cewek? Sekalian aja nih dengan supporternya Giovanni. Boleh. Jordan. Kalau dari Jordan sendiri sih untuk tim cewek ya. Kalau dari Jordan untuk tahun ini untuk cari pengalaman aja dulu. Tapi tahun depan tim cewek harus jadi yang ditakuti. Karena Pasti sangat. karena hampir semua pemainnya kelas 11 loh dan tahun depan bisa ikut lagi. Masih full tim. Full tim loh untuk tim cewek. Jadi dianggap latihan lebih banyak lagi mereka. Jadi ya perlu ditakuti sih untuk tahun depan. Dan kalau untuk supporter sendiri, Ya. fun fact-nya yang Kak Jordan tahu ya, dari awal DBL ada sampai sekarang, Giovanni supporternya jadi best supporter. Asik, boleh dong nih tahun jadi best supporter, amin. Bisa lah. Bisa lah, Bisa. itu aja Ya itu. dari Karani. Sama Pas. sih, pas. Pas, oke. KFC jagonya ayam, GBT jagonya Gifens. Jangan lupa nonton Giovanni di event Honda DBL with KFC East Nusa Tenggara Series 2022. Honda One Heart. Giovanni Champions.